Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat tercinta, kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Azabina muslimi Allahumma bir lahu warhamhu wa'afi wa'anhum 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 wasiban qalahum wa akrim nuzulahum wa afi bima wasalbi wa barakana min nusabi adu min danas rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin rabbana ighfir lana li ikhwanina alladziina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim innaka ra'ufur rahim Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tab lana babal khair wa babal ni'mah wa babal salama wa babal rizqi wa babal quwwah wa babal siyah wa babal jannah. Allahumma tawil umurana bi ibadati wa sahih jasadina wa qdi hajatina wa qdi hajatina wa qdi hajatina ya qadiyal hajat wa aksir amwalina wa auladina wa habib linnasi ajma'in wa ma'adil wa min kulli bani adam ya karim. Allahumma ja'al majlisina wa qaryatina wa madinatina wa baladina aminan wa salaman wa tayyiban warzuq ahlahu rizqan kasiran. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar wa dajjal wa yajuz wa majuz wa iblis wa syaitan min syarri jin wa min syarri nas wa min syarri kulli syarri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita tadi setelah sama-sama berzikir dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Robiki rodiyata mardi. Iya. Padukuli fi ibah. Dan mereka kembali dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kejadiannya, kalau Allah ridho, maka itu akan menjadi sesuatu keberuntungan. Baik sahabat sekalian. Jadi ini pentingnya doa. Kenapa saya selalu tekan doa? Gitu. Kenapa? Karena itu udah ada kadarnya kan, yang mau terjadi itu ada kadarnya. Dan kadar itu biasanya kalau mendekati kejadian, kalau orang ahli spiritual nih, itu terasa ada gelombangnya Ki ya. Iya. Nah ini kalau kita lihat kejadian dari sudut pandang ahli spiritual ya, terasa gelombangnya. Nyawanya kuat. Tuh kalau ke spiritual lagi, maka ada doa lahiriah, doa batini. Iya, doa lahiriah tadi kita zikir sama-sama nih. Sampai ke tingkat khusyuk. Khusyuk tadi fokus. Artinya hati dan pikiran sudah khusyuk. Oh. Khusyuk dilanjutin terus ke batiniah. Lari namanya fana. Fana apa? Ini udah gak main lagi. Lepas. Yang ada hati full. Nah, doa yang fana itu dari hati yang full tadi, ya, ainul yakin, ya kan? Nah, itu. Hakul yakin. Kalau khusyuk baru yakin, baru ilmal ya. Yakin. Tapi kalau khusyuknya lagi lebih ke dalam lagi, itu masuklah kepada ainul ya. Nah, barulah itu yang namanya sebenar-benarnya ya. Yakin. Itu. Jadi di hatta khusyuk itu namanya Fana. memang jarang dibahas karena jarang juga yang mampu sampai ke sana, cukup sampai di khusyuk. Khusyuk itu apa? Antara pikiran dan hati nyambung. Ketika baca Allahu Akbar, itu pikiran sadar, terbayang akan kebesaran Allah Subhanahu. Tapi dia masih sadar, itu khusyuk. Gitu. Kalau udah ke dalam tuh bukan khusyuk lagi, namanya udah fana. Kalau dalam dunia istilah tasawuf. Fana itu apa? Pikiran sudah tidak lagi bermain, netral dia. Udah tetak kalau bahasa orang metafisiknya. Yang ada tinggal jiwanya, ruhnya yang langsung menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu namanya doa batini. Ya. Orang seperti itu adalah orang yang sudah terlatih. Kalau latih nggak bisa, khusyuk aja berat. Itu yang kita nyebut Allahu Akbar, kebayang mantan ceweknya. Ya. Ya kan gitu, kalau muda kan begitu. Iya enggak? Iya. Orang yang lagi nyari orang yang ini punya banyak kebutuhan, waduh, utangnya apanya kebayangan gitu. Itu belum menyatu, belum nyambung antara pikiran dengan hati. Yang seperti itu ya mubazir. Tapi ya harus dilaksanakan karena semua butuh proses. Tidak ada yang tidak proses. Ini. Nah, kalau doanya sudah sampai ke batiniah, tidak akan nggak akan lagi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi harus diawali dengan johir dulu. La ilaha illallah dengan johir lain ya Allah. Ini kalau udah makin mentok khusyuk tok, masuk ke panah itu namanya. Udah. Nggak ada suara lagi dia. Tapi suara itu terdengar jelas di telinga si orang yang berzikir tadi. Itu lagi bagus. Betul. Kita tanya sama sesepuh soalnya ahli zikir ya. Ya enggak? Orang lain nggak dengar suara kita, tapi kita tuh mendengar suara zikir kita tuh begitu jelas. Kata teorinya Ki ya. Tapi prakteknya pasti hati udah ngalamin, ya enggak? Ini dia. Perlu kita hadirkan sesepuh kita yang berpengalaman dari muda kerjanya zikir aja. Itu sampai lupa sama punya bini ya Ki ya. Iya, masya Allah. Jadi penghuni musola dari muda sampai tua. Mereka apa aja dimasukin Ki ya. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lihat kecilnya baik penasihat
sesepuhnya ataupun ketuanya. Dia kecil cabai rawit ya salah. Baik sahabat-sahabat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya doa. Saya selalu tukang doa. Ini doa. Gedein tulusnya, udang-udang nggak perlu digedein. Jubah ntar dulu. Hatinya yang perlu dibesarkan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha la yanzur ajasaminkum wala yanzuruku suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah nggak lihat itu tampilan-tampilan kamu, itu fisik kamu, rupa kamu, ya kan? Apalagi gaya pakaian kamu. Enggak dilihat sama Allah. Walakin yanzuru qulubikum. Allah melihat hati kita. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan at-taqwa huna. Takut di sini di hati. Oh, itu yang akan nyampe apa yang kita zikirkan baik secara zahir ataupun secara khafi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Makanya majlis itu selalu doain tuh. Ya kan? Doain dalam. Pas malam kemarin lagi libur ya. Sebelum libur ya. Kejadian ini. Itu. Sempat kita meditasi. Nah, meditasi itu adalah merupakan salah satu bentuk kualitas ya. Ini kalau kita hubungkan ke dalam zikir ya, hubungkan meditasi dengan zikir. Ini di dalam Islam, di luar Islam itu lain lagi ceritanya ya. Apakah dalam Islam ada meditasi di dalam Islam? Nah, itu. Karena di dalam Islam itu istilahnya adalah tafakkur, kholwat gitu. Beda istilah aja. Orang kalau sudah tafakkur sampai ke dalam itu udah akan terdiam dia. Kalau tafakkurnya masih jam 2 jam ya kagak. Kalau sehari dia duduk tafakur dalam zikir, nggak tafakur kan dalam zikir, nggak mungkin tafakur sambil nyanyi bukan tafakur namanya, ya kan Al? Iya, yang namanya tafakur itu ya sambil zikir, ya kan, sambil berzikir, sambil memikirkan apa yang ada, ya kan, dari kehidupan ini, ya kan, tentang ciptaan ini dipikirkan sambil berzikir kepada Allah, terus masuk ke dalam nuansa kedalaman tafakurnya, dia lama-lama akan terdiam dia. Nah, orang itulah sebutnya meditasi. Orang barat istilahnya. Artinya meditasi orang yang sedang merenung, sedang itu kan beda istilah aja gitu. Terdiam dia. Nah, itu. Nah, disitulah baru yang namanya masuk ke tingkat dari khusyuk menuju Nah, kalau dia udah khusyuk terus tuh lama-lama gerakan akan berkurang. Ya kan? Bacaan juga semakin berkurang. Tapi dia makin deras itu. Instannya ya, hubungan konektivitasnya makin kuat tuh. Gitu. Sampai mulut pun sudah nggak bisa bergerak lagi. Nah, lagi. Tapi itu berzikir terasa di dalam dada. Bahkan mata pun ikut terpejam. Karena sudah masuk ke dalam gelombang. Wah, ini rahasia ilahi. Iya, disitulah meditasi yang Islam terjadi. Yang namanya kholwat. Bercumbu dengan sang kekasih, dengan sang kekasihnya. Disitulah doa hati bicara, roh berkomunikasi, tertangkap dalam pikiran di bawah sadar kita antara jelas dan tidak. Selesai. Terkabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sekalian. Tuh, tapi sebelum ke sana kan harus yang johir dulu, wangi-wangi dulu seperti kayak kembang nih, wangi-wangi dulu. Ini ngilangin pikiran-pikiran kotor. Oh. Bukannya hubungannya nyerok kidul, gak ada hubungannya, kidul gak ada kembang, jangan salah lu. Udah kembang, doanya yang tergantung dari kidul mah. Itu. Enak deh doyan. Kan orang ada kembang, wah sugi. Nah, ada hubungannya sugi sama kembang mah. Nah, itu. Kalau itu ada itu film aja, biar filmnya biar rame, seru. Sebenarnya ini untuk bermanfaat karena di Jumat berwangi-wangi, malaikat senang wangi-wangi. Enggak, kembang. Senang kan malaikat sama kembang. Allah senang juga. Allah senang. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan memiliki keindahan. Orang enggak senang kembang mah lewat bloon aja, otaknya aja yang kotor, otaknya yang banyak diisi dengan cerita-cerita yang bersifat kurapat, bersifat
mistis yang Mistis, tidak benar. Inilah musik malam kliwon kita buktiin. Bener nggak malam kliwon katanya malam begini begono? Nggak pernah, biasa aja ya kan. Nah itu kan orang kan kalau menurut ininya mitosnya malam kliwon itu malam mistik ya. Nah, enggak, biasa aja ya kan. Gitu. Malam-malam yang baik malam yang tenang untuk kita berzikir, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah semua yang terjadi itu untuk menjadi ujian buat kita. Tujuan apa? Biar kita zikir, biar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 168 yang tadi saya bacakan. Wabalauna hum bil hasanat wa sayyi'at la'allahum yarji'un. Aku uji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Artinya kita dikasih yang enak-enak, rezeki, duit yang banyak, kayak kan? Nah, apalah yang kita inginkan dikasih sama Allah, dikasih istri yang cantik, soleha ya Nar ya, dikasih keturunan yang baik, itu kan namanya hasanat ya kan, kebaikan macam-macam, dikasih kecerdasan, kelulusan, kelancaran itu hasanat. Tapi Allah juga akan menguji kita, balauna bi sayyi'at dengan keburukan, ya, musibah, kecelakaan. Itu tujuannya apa? Semuanya itu nggak lain tujuannya agar la'allahum yarji'un, agar kita kembali. Kembali itu apa artinya? Kembali secara zahiriyah, kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Secara hakiki ya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Enggak ada yang enggak kembali secara hakiki kepada Allah Subhanahu. Jadi itu. Di majelis ini kita olah zikir secara zahiriyah. Ini kan gitu. Terus ditingkatkan kepada batini. Iya. Makanya kita ada latihan meditasi, melatih sebenarnya pelan-pelan gitu untuk bisa berzikir secara batiniah seperti itu. Itu sudah terlaksana insya Allah. Gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terus kuatkan doa dan zikir kita, karena doa dan zikir bisa merubah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali takdir yang bersifat, takdir ada dua nih, ada yang mu'alaq, ada yang mubrom. Kalau yang mubrom nggak bisa, karena ditakdirin jadi cowok, cewek laki nggak bisa, itu namanya sudah mubron ya, sudah mutlak. Nah, gitu. Yang bisa berubah itu yang bersifat mu'alaq, yang masih bisa berubah. Begitu ya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk terus tingkatkan aktivitas majelis doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat hati, untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terus zaman berlalu mendekati akhir-akhir kehidupan ini memang sudah ditentukan oleh akan semakin banyak ujiannya, semakin banyak godaannya, semakin banyak fitnahnya. Semakin banyak godaannya, berarti semakin harus lebih kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga ikutin nih program media elektronik, media teknologi. Yuk udah masukin aja, bikin, tutup lagi. Tujuannya apa? Biar menyeimbangkan antara aktivitas yang bersifat keburukan diisi dengan aktivitas yang bersifat kebaikan. Nah, adapun persoalan niat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah jaga, Allah jauhkan dari yang namanya sifat ujub dan sumpah. Demikian kiranya saya. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, atas partisipasinya semua sahabat di mana saja. Karena kita sekarang ini yang ngaji nggak cuma di sini aja, nanti bisa melalui sahabat-sahabat yang lima. Karena kita memanfaatkan sarana teknologi media sosial. Sampaikan juga salam kita, doa kita buat sahabat-sahabat di mana dari Padepokan Nur, bersama ketua pimpinan Kang Rahmat atau Bapak Muhammad Ihsan, dari Akino, Bagus Sadio, Pak Guru, Tuan ya, Denal juga semuanya, kita sambung salam, sambung doa, mudah-mudahan Allah sambung tali jiwa kita, ya kan?
Walaupun fisik kita nggak saling bertemu, nggak saling kenal mengenal, tapi jiwa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Qul amin antum bi khairin, Allahu a'lam bisawab, wa afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mari kita doa sama-sama ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi wa natubu ilaihi ya munib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'minu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratainina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa ulama ilamin wal muslimin wa mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa sufin sumalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengadakan meditasi atau tafakur, kita harus benar-benar bersih ya hati dan pikiran kita agar bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelumnya kita membacakan suratul Fatihah dulu ya. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ankum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar dulu, baru kita la haula, baru kita mulai ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ayo sekarang kita mulai